Woi, jangan tahan saya. Woi, duduk. Ada seorang pemilik usaha rental mobil yang menjadi korban penembakan di rest area kilometer 45 tol dari arah Merak Balaraja ke Jakarta. Pelaku sudah kami amankan. Tindak kejahatan apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Saya ini TNI AL. Kamu sindikat ya kata dia kan. Minggir kamu, apa saya tembak sekarang? Yang tertembak bagian mana, Mas? Bagian dada pas tengah, tembus ke belakang. Apa gak punya hati nurani? Orang yang menyelamatkan hartanya malah semoga bapak saya mati syahid. Ya? 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 Woi, jangan tahan saya. Duduk. Inilah detik-detik pengusaha rental mobil ditembak di rest area tol kilometer 45 Jakarta Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Para korban diberondong timah panas saat mencoba merebut kembali mobilnya yang dibawa kabur. Usai ditembak, seorang korban tergeletak di dalam minimarket sebelum akhirnya dievakuasi ke RSUD Balaraja, Tangerang. Namun nahas, satu dari korban dinyatakan meninggal dunia saat mendapat perawatan. Korban meninggal akibat luka tembak di bagian dada. Sementara satu korban lainnya masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung dan tangan sebelah kiri. Sebelum peristiwa penembakan, anak korban sempat meminta perlindungan dan pengawalan kepada polisi, namun ditolak. Sementara itu, polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Sobat saya Abraham Silaban, kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan laporan pada hari Kamis 2 Januari. Pagi-pagi saya ditelepon oleh salah satu pengusaha rental mobil, salah satu pemilik rental mobil yang mengatakan bahwa ada insiden penembakan. Kita sempat cari tahu dan coba telusuri informasi ini. Ternyata betul terjadi, ada seorang pemilik usaha rental mobil yang menjadi korban penembakan di rest area kilometer 45 tol dari arah Merak Balaraja ke Jakarta. Kita akan menuju ke rest area itu untuk mengecek langsung TKP dan menunjukkan kepada sobat semua seperti apa suasana di TKP. Saya Abraham Silaban bersama dengan tim langsung terjun ke lokasi untuk menjejaki setiap informasi dan detail lebih detail yang barangkali mungkin bisa kita dapatkan. Ya, kita sudah tiba di lokasi.
Kita langsung menuju ke titik pasti terjadinya insiden penembakan pada Januari 2025 tanggal 2 pukul 4.30 pagi. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di rest area kilometer 45 tol arah dari Merak menuju ke Jakarta. Siapa sangka di sini adalah tempat yang mana tempat ini menjadi tempat terjadinya penembakan seorang pengusaha ataupun pemilik rental mobil. Ada dua yang menjadi korban, satu orang meninggal dunia persis di dalam minimarket, satu lagi dirawat. Dan hari ini saya juga hadir di sini dan melihat bagaimana upaya aparat kepolisian melakukan olah TKP dan berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan, termasuk juga jejak-jejak lain sebagainya. Dan garis polisi, Anda bisa lihat itu, garis polisi sudah dibentangkan untuk memastikan bahwa upaya pengumpulan bukti-bukti di sini dilakukan secara steril tentu saja. Tentu kita harus menghargai itu sebagai bentuk upaya pengembangan informasi dan kasus yang terjadi di sini. Kita akan terus menanti apa sungguh yang terjadi. Apa betul ini ada kaitannya dengan seorang pengusaha rental mobil atau pemilik rental mobil sewaan yang disebutkan bahwa mobil sewaannya sudah berpindah tangan. Dan ketika ada upaya untuk mengambil alih kembali yang menjadi propertinya alias mobilnya, malah berujung pada penembakan terhadap dirinya yang meregang nyawa. Anda lihat, seperti inilah olah TKP yang terus dilakukan. Puslapor Bareskrim Polri sudah turun tangan. Tentu ini upaya yang dilakukan, ada proyektil, Anda bisa lihat itu. Ada temuan, Anda bisa lihat bekas tembakan di situ ada. Ya, siapa sangka di area publik terbuka seperti ini terjadi penembakan ya, meskipun itu pukul 4.30 pagi ya. Nanti coba kita cek di mana titik pengamanan di tempat ini, di mana security yang bertugas di sini. Sekali lagi dengan lebih jelas, di situ ada bekas lubang bekas tembakan di situ yang sedang di marking atau ditandai oleh Lapor Bareskrim Polri. Kalau kita coba lihat CCTV lagi di sini ya, mana titik CCTV ya? Coba ke sini sih. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Dahyani. Pak Dahyani. Pak Dahyani. Iya. Oke, Pak Dahyani. Bapak petugas keamanan di sini ya, Pak ya? Betul. Di rest area 45 Balaraja. 5 Balaraja ya, Pak Iya. ya? Pak, berkenan menunjukkan kepada kami di mana lokasi CCTV di sini, Pak? Lokasi CCTV yang itu tuh. Oh, ada CCTV itu tuh ya? Iya. Oke, boleh kita jalan ke sana, Pak? Sebentar, Pak. Oke. Jadi ada berapa CCTV di sini, Pak? CCTV yang dari itu ada. Oke. Yang arah ke sini juga. Oke. Lokasi posko pengamanan di mana, Pak? Posko pengamanan kan di sebelah sana. Oke. Di Sota. Oke, coba kita tunjukkan ya di situ ya. Sobat, di sini ada CCTV yang persis mengarah ke arah Indomaret. Ke arah TKP ya, Pak ya? Persis dia mengarah ke TKP. Oh, ada dua yang mengarah ya. Oke. Satu di atas ini. Iya. Persis di atas tiang listrik ini ya, Pak ya? Di atas tiang penerangan maksud kami. Iya. Satu lagi yang mengarah ke sini ya persis di atas SPBU. Iya, betul. Oke. Jadi 8 CCTV ada di dalam area Indomaret, ada 2 yang ada persis di area menembak ke Indomaret sini. Oke, Pak, yang tugas siapa? Yang tugas itu waktu itu grupnya Pak Swendi. Oke. Nah, yang jaga di sini Pak Amim. Tahu persis dia pas penembakan, pas mau disamperin bawa senjata api, akhirnya dia mundur lagi. Karena udah si korban udah masuk ke Indomar, udah geletak, akhirnya yang jaga mundur lagi. Karena dia kan bawa senjata api. Oke. Jadi sempat melihat senjata api ya, Pak ya? Bukan sempat lagi, orang deket nih, ini penembakannya sampai 5 kali itu.
Tuh. Berapa kali Pak ya? Yang jaga di sini, yang nembak di sini. Persisnya jam berapa Pak? Jam 4.20. 4.20 ya? Jadi sempat ada keributan dulu ya Pak? Ribut juga di dalam mobil, mau penangkapan, nggak tahu dia yang nembak udah parkir duluan. Lagi Pak, ini tentu membuat kaget dong Mas ya Pak ya? Ya bukan kaget lagi, masalahnya semenjak rest area ini berdiri baru kali ini. Pertama terjadi? Iya. Waktu saat itu terjadi, Iya. Ada petugas keamanan tidak Pak yang berjaga atau menyaksikan? Ada lagi di situ lagi jaga. Oh lagi jaga? Iya, cuman kan itu mobil kan udah parkir. Betul. Parkirnya di mana Pak? Parkirnya tepat di situ yang dikurung tuh. Oh, oke. Yang tembak itu. Oke. Nah, kemudian Di kan depan ada rumah, di depan restoran ini ya? Oke. Akhir kemudian kan yang mobil putih itu kan Ini mobil Brio ya Pak yang depan sini? Oke, terus ada mobil yang Sigra katanya? Yang Sigra yang hitam. Di sini juga, sebelah-sebelahan? Yang mobil putih itu yang mobil yang rental. Yang warna putih diikutin sama yang punya dari sini. Oke. Pas parkir di situ langsung dirapat. Pas didengkek orangnya keluar, yang nembak yang di sebelah sini. Punya mobil sama yang si maling itu hitungannya dari sana ke sini itu iring-iringan. Tapi yang nembak udah parkir duluan. Oh, oke. Sama si pemilik mobil itu tuh di video kita kan di video sama dia Iya, tuh. Nah, terus pas parkir di sana langsung disergap. Jadilah penembakan itu Pak. Oke Pak, penembakan titiknya terjadi di mana Pak? Karena kan sempat kalang kabut ini Pak. Pada kocar kacir kemana-mana itu. Kalau penembakan kan ibaratnya si yang nembak itu nggak turun dari mobil. Jadi di dalam mobil Dalam ya? mobil aja. Yang maling itu kan lagi didengkek kan otomatis pada kaget tuh. Iya, iya. Jadi dengkekannya kurang begitu kencang. Akhirnya ngamuk kan dia lepas. Oke. Nah, kabur lah semua gitu. Oke. Di Uber dijegat sama yang jaga di sono. Nggak taunya nodongin pistol. Oke. Pak, ini untuk rekaman CCTV yang mengarah ke sini yang khusus di area luar komplek KM45 ini, rest area ini Pak. Ini sudah diamankan berarti ya? Sudah lah. Berfungsi semua ya Pak ya? Fungsi semua. Oke, nggak ada masalah dengan CCTV-nya di sini ya Pak ya? Nggak ada. Oke. Kita harus aktif cari semua. tahu itu Pak. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang hilang dari sini kan Pak ya. Kita tidak mau hal-hal yang Iya. tiba-tiba rusak juga di tempat ini. Dan kita juga sudah lihat juga di dalam dari minimarket itu ada setidaknya 8 CCTV yang mengarah semua ke sana dan ada juga yang mengarah keluar. Jadi setidaknya terdokumentasi lah. Dan itu semua sudah disampaikan ke aparat yang berwajib. Iya, siap. Udah. Terima kasih ya Pak Dayani ya. Ya, siap. Terima kasih lagi. Mari Pak, silakan bertugas lagi Pak. Ya. Ya, olah TKP sudah selesai ya dilakukan oleh aparat kepolisian ya. Yaitu mesti dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi. Sekali lagi, saya Abraham Silaban, saya berdiri persis di lokasi penembakan. Disebutkan penembakan terjadi di sini. Silakan Pak. Penembakan terjadi di tempat saya berdiri ini. Tidak jauh dari sini, persis di depan dari minimarket. Dan saya ingin tunjukkan kepada Anda ya. Ini adalah lubang bekas tembakan peluru. Jadi bisa dilihat ini ada lubang tembakan peluru dan disebutkan ada 5 selongsong yang sudah diamankan oleh aparat yang nanti akan diuji balistik tentu saja dan dicari kemudian dari senjata itu tentu siapa pemiliknya, apakah betul ada oknum yang bermain atau oknum aparat yang disebut pelakunya. Ya memang harus dibuktikan. Jadi kalau kita lihat ya ini keadaannya dan tidak jauh dari sini. Nah sini tempatnya nih. Ya, dengan segala kerendahan hati ya, kami tidak mau mengganggu suasana batin kesedihan keluarga, tapi kami bisa sampaikan bahwa disinilah korban tergeletak dan disebutkan disinilah bersimbah darah dan meregang nyawa sampai pada akhirnya videonya viral di mana-mana. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan menunjukkan kepada Anda, sobat semua, seperti ini suasana di sini. Jadi sekali lagi kita berduka tentu saja. Dan kita berharap tidak ada peristiwa yang sama terulang kembali. Dan siapa sangka di
minimarket terjadi penembakan seperti ini ya. Ya mungkin hitung jari ya peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi di Republik ini, kasus penembakan sampai berujung meregangnya nyawa dilakukan di tempat terbuka, apalagi korban kemudian masuk ke minimarket. Ya seperti ibarat peristiwa-peristiwa yang lazimnya terjadi di luar negeri, apalagi di tempat-tempat yang mana di sana dilegalkan senjata api. Tapi kalau kita lihat ya di Indonesia kan hanya orang-orang tertentu yang punya izin di situ yang bisa mendapatkan kesempatan itu untuk kemudian bisa memegang ataupun menguasai senjata api. Siapa pemilik senjata api itu? Dari mana senjata api itu diraihnya? Dan atas kepentingan apa senjata api itu dikuasainya? Dan dari uji balistik, dari selongsong peluru, dari rekam senjata akan pasti diketahui, dan saya yakin tinggal menunggu waktu saja bahwa pelaku penembakan akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, saya bersama dengan seorang yang bertugas pada malam kejadian itu. Tentu ini di luar dugaan ya Mas ya. Bener Pak. Jam berapa waktu itu Mas? Jam 4:30 pagi, jam 14.30 lah. Pertama sih emang ribut-ribut biasa sih, cuman nggak nyangka aja kalau misalnya sampai ada tembakan kayak gitu. Berapa lama ributnya? 10 menitan lah Pak. 10 menitan? Ada. Pokoknya mulai itu jam 4:30-an. Oke. Jadi kalau disebutkan 2 orang pelaku atau tersangka itu parkir mobil di sini itu jam berapa kira-kira Mas? Kalau saya ingat Mas. 4:15-an. 4:15-an. Sempat belanja di sini? Enggak. Nanya toilet aja deh Pak. Oh cepat masuk? Nanya toilet. Nanya toilet. Nggak ada terus langsung keluar dia. Berapa orang yang nanya toilet? 1 orang. 1 orang? 1 orang. Itu yang kalau nggak salah yang rental deh. Yang Brio. Oh ya, bawa Brio itu ya? Brio merah. Sebelum penembakan, waktu ribut-ribut di luar sempat coba kontak security atau pengamanan Mas? Itu setelah kejadian, setelah baru tembak tuh ada tuh temen panggil security, cuman security-nya posisinya lagi keluar juga sih. Waktu kejadian ribut-ribut, kemudian ada penembakan, Mas ada di dalam? Ada. Apa yang Mas lakukan waktu itu? Sembunyi Pak, ngeri. Takutnya kan namanya megang senjata ya. Takut karyawan juga namanya takut kena imbas juga sih Pak. Makanya cari aman juga, mau perlu nyasar atau apa. Jadi cuma sempat ngeliat doang gitu kan, yang ditembak-tembak tuh kayak gimana gitu. Setelah nembak ya si pelaku tuh ya langsung kabur sih. Kemudian korbannya masuk malah? Masuk Pak. Menyelamatkan diri ke dalam minimarket. Jadi posisi penembakan tidak di dalam minimarketnya ya? Tidak di dalam. Tapi itu di luar, ya? di luar betul. Tapi justru korban berusaha untuk minta tolong ya? Minta tolong ke Mas waktu itu? Enggak sih, cuma numpang masuk aja Pak. Soalnya kan kalau misalnya bapak itu ditembak tetap di luar, mungkin lebih dari 1 tembakan tuh bisa aja sih. Itu ditembak langsung masuk, pelaku juga langsung kabur. Terus waktu melihat ada korban bersimbah darah di depan persis di lantai begitu, apa yang Mas lakukan? Bingung Pak, mau ngelain apa juga. Soalnya kan namanya kita karyawan ya, mau ngebantu juga darah semua Pak, ngeri. Jadi cukup nenangin doang sih, cuma ngeliatin gimana, bingung pokoknya Pak. Lukanya di bagian mana Mas? Dada, pas banget dada. Dada ya? Dada, tembakannya di dada. Itu ditemenin sama saudara juga yang pakai baju warna putih. Terima kasih ya Mas ya. Ya, siap Pak. Ini pertama kali kejadian di sini. Iya. Oke, semoga nggak terulang lagi ya. Thank you Mas. Makasih. Yang mengaku dari TNI AL, dia ada mengaku saya ini TNI AL. Kamu sindikat ya kata dia kan. Minggir kamu, apa saya tembak sekarang.